Alhamdulillah rabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzit taudi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Al-Falah, Bapak-bapak, Ibu, mitra muslim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tentu wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat tidak terhingga tentunya. Termasuk nikmat yang sekarang kita rasakan bersama, bahwa Allah bukan saja telah mempertemukan kita dengan bulan istimewa ini. Allah telah memberikan kemudahan kepada kalian sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang hari ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Ramadan. Tentunya kita tetap bermohon mudah Allah SWT berkenan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian tersisa sampai akhir Ramadan nanti. Nah, jemaah sekalian, mitra muslim, siapapun dari kita tentu mengharapkan Ramadan ini istimewa. Tentunya dia tidak akan menyanyiakan kesempatan di hari ke depan ini. Dia pasti akan berupaya dengan segala daya, segala upaya untuk mengoptimalkan ibadahnya. Karena apa? Puncak ibadah Ramadan di hari-hari ini. Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amal tergantung pada akhirnya. Karena begitu istimewanya akhir Ramadan itu, maka banyak ulama-ulama kita yang membahas, menulis buku-buku kaitan dengan keistimewaan itu. Bahkan mereka juga menganjurkan untuk siapa saja yang bertemu dengan akhir Ramadan mengoptimalkan segala upahanya lebih dari sebelumnya. Ada seorang ulama besar, Ibnu Jauzi misalnya, mengatakan dalam nasihatnya kepada kita semuanya yang berada di akhir Ramadan, kata beliau, innal khayla idza syarafat nihat al-madmar badzalat qusara juhdiha litafajib sibab. Kata beliau, sejujurnya kuda pacu, kuda yang biasa dipakai lomba itu, kalau setiap mendekati garis finish, mesti dia akan mengarahkan semua kemampuannya agar menangkan pertandingan. Nah, bernasihat kepada kita, fala takunil khairu aftana minka fa inna a'mal khawatim. Maka itu saudaraku, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari Anda, karena amal tergantung pada akhirnya. Beliau mengatakan fa lam takun tuhsinil, karena istiqbal, kalau kamu mungkin pada awal kemarin belum memperbaiki atau belum baik dalam menyambut Ramadan, maka la'allaka tuhsinil wada, mudah-mudahan kita semua dipermudah Allah untuk menutupnya dengan terbaik. Itu ulama. Bagaimana dengan Rasul kita Muhammad SAW pada saat beliau menghadapi akhir Ramadan ini? Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari menjelaskan tentang sikap dan apa yang Rasulullah setiap memasuki akhir Ramadan. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahwal asyru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap memasuki sebuah akhir Ramadan, beliau shadda mi'zarah, mengencangkan ikatan sarungnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya semuanya. Ada 3 poin yang Aisyah sebutkan tentang sikap Nabi setiap menghadapi akhir Ramadan. Pertama, syadda mi'zarah. Di sini para ulama mengartikan 2. Syadda mi'zarah artinya mengencangkan pakaiannya, artinya sudah tidak lagi mendekati istrinya, berhubungan istrinya. Artinya Rasulullah ketika akhir Ramadan itu konsentrasi penuh untuk Allah, tinggalkan semua urusan dunianya, termasuk istrinya. Padahal istri Nabi itu dunia yang paling Nabi cintai. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hubbiba ilaihi minad-dunya an-nisa wa tib. Dunia itu yang paling aku cintai 2, wanita dan minyak wangi. Nah, saat akhir Ramadan Nabi ditinggalkan semuanya itu. Untuk apa? Konsernya penuh untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah atau khusus. Yang kedua diartikan syadda mi'zarah itu menguatkan tekadnya
menguatkan azamnya, menguatkan niatnya. Nah ini penguatan niat, azam ini kalau kita bisa lakukan, minimal ada 2 hal yang kita dapatkan. Disebut ulama yaitu pertama, sihatul ibadah, yang kedua, thawab, yaitu thubutu thawab. Dengan niat yang benar, maka akan menjamin benarnya amal baik menjadi bernilai ibadah. Yang kedua, dengan benar niat akan menjamin tetapkan pahala, meskipun nggak bisa laksanakan. Maka orang itu kalau niatnya benar, kuat maksudnya, kok tiba-tiba saat datang waktu melaksanakan yang niatnya kok ada halangan syar'i, sehingga nggak bisa melaksanakan sesuai yang mesti laksanakan, pahalanya penuh. Nabi mengatakan hadis Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima." Kalau seorang hamba Allah itu sakit, safar, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai yang biasa dilaksanakan saat nggak sakit, maka akan Allah berikan pahala penuh persis pahala yang Allah berikan saat dia melaksanakan dalam kondisi sehat dan mukim. Bahkan lebih dari itu, kalau niat itu benar, kok ternyata saat datang waktunya melaksanakan yang niatkan itu terhalang, nggak bisa melaksanakan, bahkan mati, pahalanya penuh. Maka dalam hadis Sahih riwayat Nasa'i, Nabi mengatakan begini, "Man ata firasahu wa nama ayyaku wa al-laili fa yusalli fa ghalabat naumuhu hatta yusbiha kutiba lahu manawa wa kana mau sadaqatan alaihi min rabbi." Siapapun yang mau tidur, niat untuk bangun malam, salat malam, ternyata matanya itu bangunnya sampai pagi, maka Allah berikan pahala penuh sesuai niatnya itu. Bahkan tidurnya itu sedekah dari Allah SWT. Bahkan lebih dari itu, Allah menjelaskan hal itu ya. Sekitar orang itu niatnya udah benar, ternyata kok dia nggak bisa melaksanakan yang dinyatakan itu, maka pahala penuh, bahkan mati pun pahala penuh. Allah katakan dalam surat An-Nisa ya, ayat 100 ya, Allah katakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajrun Allah." Siapapun yang keluar untuk melakukan ibadah karena Allah, ternyata wafat, Allah berikan pahala penuh atas itu. Nah itu manfaat dari niat yang benar. Yang pertama. Yang kedua, Aisyah mengatakan wa ahya laila. Nabi menghidupkan malamnya. Disebutkan Nabi kalau masih akhir Ramadan, malamnya nggak pernah tidur. Maka Nabi itu kalau Ramadan akhir itikaf penuh. Bahkan terakhir sampai 22 hari. Malamnya penuh full ibadah. Siangnya beliau tidurnya siang. Malamnya full ibadah. Nah, namanya itikaf. Nah, itikaf itu manfaat besar. Dengan itikaf tentunya dijamin sholat wajibnya di awal waktu, ini ridho Allah, pasti berjamaah, berlipat. Belum lagi kalau itikaf itu biasanya kan menunggu sholat sampai datang sholat berikutnya. Nah kalau itu kita lakukan, maka itu nilai ibadahnya sama dengan jihad. Jadi Nabi pernah mengatakan pada sahabatnya, ada 3 amal sunnah yang kita laksanakan akan mendapatkan 3 manfaat. Terhapus dosa, terangkat derajat, dan nilainya sama dengan jihad. Itu apa? Pertama, wudhu sempurna saat ada kesulitan. Kedua, memperbanyak menuju masjid. Kedua, menunggu sholat setelah sholat. Jadi saat sholat maghrib, nunggu, dikir, baca Quran sampai isya. Itu kata Nabi, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur. Itu ibadah itu sama dengan posisinya, sama dengan berjaga di medan perang. Nah, itikaf. Nah, tentu untuk tahun ini sepertinya kita nggak bisa. Karena kondisinya masjid-masjid tidak mungkin menerima jamaah untuk itikaf. Nah kalau kita niat benar, insya Allah pahalanya penuh. Seperti karena janji Nabi, janji Allah bahkan itu. Maka niatkan. Mulai sekarang, kalau belum niat, bahwa saya akan itikaf nanti malam sampai akhir. Ternyata nggak ada, maka insya Allah akan Allah. Tapi sekali lagi, buktikan kebenarannya itu dengan juga ibadah benar. Jadi rumah jangan kemudian santai. Laksanakan ibadah-ibadah yang mestinya kita laksanakan saat itikaf. Ya, apalagi kalau kita tahu malam itu salah satunya adalah qadar. Yang apabila tepat malam itu kita ibadah, nilai ibadahnya lebih dari 1 bulan. Khairun min alf syahr. Karena itu kalau waktu kita bangun malam untuk itikaf, untuk ibadah di rumah sebagai pengganti itikaf, itu
ibadahnya jangan kita monoton. Variasikan ibadah. Di malam Qadar itu adalah satu malam saja, yang adanya di salah satu malam akhir Ramadan. Dia bukan bentuknya nikmat turun, bukan. Al-Qadar itu satu malam, mulai maghrib sampai subuh. Siapapun ibadah benar malam itu nilainya lebih dari 2 bulan. Maka variasikan. Ya kita sholat di awal waktu wajib tentunya. Kemudian sholat sunnahnya, sholat malamnya. Malam hari kalau capek sholat, baca Quran. Capek baca Quran, dengar Al-Quran. Capek, zikir. Capek, doa. Capek, siapa yang tak infak, masukkan infak. Semua amal baik kita lakukan. Maka ketika nanti tepat ibadah kita yang bervariasi itu di malam Qadar, maka berarti apa? Sholat kita lebih baik 1 bulan. Zikir kita lebih baik di 1 bulan. Infak kita lebih baik infak dan semuanya. Maka variasikan dan ajak teman-temannya, ajak saudaranya. Itu cara untuk menggapel Qadar. Jangan monoton satu ibadah, variasikan tapi setiap malam. Jangan, karena nggak tahu kapan datangnya. Dirahasiakan waktunya itu agar kita optimal, nggak milih-milih malamnya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Aisyah mengatakan tadi, Nabi itu di samping mengencangkan ikatan pakaiannya, menghidupkan dan aiqadha, membangunkan keluarganya. Artinya apa? Nabi itu sebagai teladan kita, kalau ibadah nggak egois. Ada kebaikan, nggak dimata sendiri. Nah, ini sebelah Ramadan istimewa sekali. Maka Nabi melibatkan semuanya. Dengan mengajak teman kita, mengajak keluarga kita, itu manfaatnya banyak. Jangan sendiri, jangan egois. Pertama, dengan mengajak orang, kita dapat pahala ibadah yang dan juga pahala yang mengikuti kita. Kalau kita ajak 5 saudara kita, keluarga kita ingatkan, ternyata mereka ikut ibadah, maka berarti pahala mereka juga Allah berikan kepada kita. Mereka tidak terkurangi, tapi Allah berikan. Yang pertama. Yang kedua, dengan mengajak ibadah orang lain itu ada jaminan dapat rahmat Allah SWT. Jadi begini, rahmat itu sangat penting sekali, karena Nabi mengatakan dalam sebuah kesempatan bersahabatnya, dalam hadis sahih ini. Jadi kan sahabat-sahabat Nabi itu tahu persis, dan kita tahu persis bahwa surga itu diraih dengan iman amal soleh. Tapi ternyata Nabi ketika sahabatnya berkumpul, Nabi mengatakan, la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Kata Nabi, amal ibadah kalian itu sahabatku, nggak cukup menjamin kalian masuk ke surga. Nah, sahabat tentunya banyak yang heran, kaget, gimana kok ibadah yang begitu optimal kok nggak menjamin masuk surga? Maka ada yang tanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, apakah ibadah anda juga nggak menjamin anda masuk surga ya Rasulullah? Ternyata Nabi menjawab, wala ana illa ayyataghammatani Allahu bi fadlin minhu wa rahmah. Tidak juga ibadah saya, nggak cukup menjamin surga, kecuali dengan ibadah itu Allah memberikan karunia, apa? Rahmatnya. Jadi ibadah itu agar kita bisa menjadikan sebagai bekal untuk surga, pastikan dilengkapi dengan rahmat. Nah, rahmat itu nggak gratis. Rahmat itu diberikan berkaitan ibadah juga, cuman nggak ada jaminan, potensi. Tapi yang dijamin rahmat itu kalau ibadahnya tolong menolong, nggak egois. Jadi orang tolong ibadah itu dapat rahmat. Itu Allah sebutkan ya dalam Al-Quran ya, bahwa orang yang tolong menolong ibadah itu dapat rahmat. Dalam surat yang ke-9 ayat 71 Taubah, Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una rasulah. Kata Allah di akhir ayat, ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang mukmin, laki-laki wanita harus tolong menolong. Dalam semuanya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam mendirikan sholat, dalam mendirikan zakat, dan dalam mentaati Allah dan Rasul. Oleh karena tolong menolong itulah akan dapat rahmat. Tapi kalau kita sholat sendiri, potensinya ada tapi nggak dapat. Maka orang sholat sendiri itu kata Allah dalam Al-Quran Karim misalnya surat yang ketiga 132 Allah katakan ya, wa ati'u wa rasul la'alkum turhamun. Taatlah kepada Allah, tapi mudah-mudahan dapat rahmat. Tapi nggak ada jaminan. Karena apa? Sendiri. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan begini.
ketika mengomentari soal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw sabr. Yang maksud mengatakan laula nuzilat minal Qur'an illa hadhi surah lakafat. Kalau saja Quran nggak turun, kecuali surat ini pendek ini cukup itu. Kenapa? Karena surat pendek ini menjelaskan tentang sebuah metodologi cara bagaimana kita selamat di neraka, masuk surga. Apa itu? Kata Allah kan demi masa semua rugi manusia. Kecuali beriman, kemudian beramal soleh nggak cukup, tapi ada tawas saling tolong menolong. Itulah karena Nabi mengatakan kepada kita, rahimannahum ro'an qama minal laili wa iqadha imra'ata fa in abad nadohal ma'faj. Sungguh Allah akan berahmatkan laki-laki yang bangun salat malam dan bangun istrinya. Kalau nolak, percikan air saja. Nah ini rahmat Allah. Maka pentingnya kita ibadah dengan mengajak, nggak egois itu ini. Di samping ibadah pahalanya berlipat-lipat, juga akan dapat jaminan rahmat Allah Ta'ala. Untuk sekali lagi menyempurnakan ibadah kita agar kita mulus masuk surga nanti. Nah itu antara hal yang Nabi contohkan saat setiap masuk Ramadan. Nah ketika nanti Allah juga perkenankan kita memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan dengan optimal ibadah-ibadah Ramadan itu, kuncinya nanti bukan pada ibadahnya saat Ramadan saja. Kuncinya bukti sukses itu setelah Ramadan kita semangatnya sama. Maka kunci dalam ibadah itu dikatakan sukses kalau istiqomah namanya. Ada seorang ulama ya, sahabat ini namanya Abu Amr, namanya Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi. Beliau pernah minta nasihat kepada Nabi begini. Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Nabi tolong wasiatkan kepada aku satu wasiat pendek saja dalam Islam ini agar aku sukses Islamnya. Satu kan yang dengan wasiat itu aku nggak bertanya lagi kepada selainmu. Maka Nabi pesannya satu. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman tapi istiqomahlah. Jadi istiqomah itu kunci sukses. Maka jangan sampai sukses di Ramadan, tapi setelah Ramadan kita kembali kepada hal-hal yang mungkin sebelum kita lakukan, malas-malasan ibadah. Mungkin porsi secara kuantitas nggak sama, tapi paling nggak kualitasnya, semangatnya jaga. Pastikan sholat kita juga tetap di awal waktu, berjamaah bagi laki-laki. Pastikan sholat sunnah kita juga tidak pernah bolong. Pastikan juga internal Quran juga sama, semangatnya sama saat kita Ramadan. Pastikan infak kita juga sama, infak kita juga sama di Ramadan, meskipun sekali lagi jumlahnya nggak sama. Semangatnya jaga. Pastikan taubat kita kepada Allah SWT sama, istiqomah sama. Ketika kita bisa menjaga itu semuanya, istiqomah, maka itu adalah suksesnya. Saat Nabi, maka itu istiqomah itu bukan saja perintah, tapi dia harus menjadi karakter kita. Kalau Quran kita mendapatkan ya kata istiqomah itu Allah sebut dalam dua bentuk. Pertama Allah sebut istiqomah dalam bentuk amr, perintah. Misalnya dalam surat yang ke-11 Hud 112 Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomahlah kalian sebagai diperintahkan. Sama nanti diulang nanti dalam surat Asy-Syura ayat 15. Wastaqim. Penyebutan istiqomah dalam bentuk perintah ini menunjukkan istiqomah itu wajib. Bukan sekedar anjuran, wajib. Karena hukum asal perintah itu wajib. Yang kedua, Allah sebut istiqomah dalam bentuk khobar. Itu dua kali saja Allah sebutkan. Surat 41 Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13-15. Allah katakan begini surat Al-Ahqafnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya mereka telah menyatakan kami beriman kepada Allah dan istiqomah dengan konsekuensi imannya ibadah, maka kata Allah mereka nggak akan takut, nggak akan sedih. Dan mereka telah menjadi penghuni surga kekal abadi. Sebalasan atas istiqomah. Maka istiqomah itu jamaah sekalian, para mitra muslim, istiqomah itu menjadi kunci agar kita husnul khotimah. Maka kalau kita jadikan karakter jadi kunci. Kenapa?
setiap kita itu punya masa hidup namanya ajal. Nah, ajal itu datangnya Allah rahasiakan. Nggak bisa kita prediksi, nggak bisa apa program. Nah, orang kalau nggak istiqomah ibadahnya, bukan mustahil ya kalau kemudian ketika ajal tiba sedang melakukan kejahatan, keburukan, maka bisa su'ul khotimah. Tapi orang itu kalau istiqomah, terus menerus, konsisten, komitmen untuk konsisten ibadah, maka kapan belajar itu mesti kebaikan, maka mesti husnul khotimah. Maka sekali lagi ketika Allah dalam Al-Quran menyebut 2 kali istiqomah dalam bentuk kebiasaan, langsung sebut penghuni surga itu. Karena mesti husnul khotimah. Ini kunci dari ibadah Ramadan itu pada istiqomah nanti. Ya, jangan sampai kemudian setelah Ramadan kita sukses, tapi setelah Ramadan kembali lagi. Ada satu riwayat begini. Tanda suksesnya orang ibadah itu saat ibadahnya setelah lakukan itu lebih baik. Bukan sama. Riwayatnya begini. Man kana yaumuhu khairan amsi fawarabihun. Siapapun yang hari ini kok kebaikan lebih dari kemarin itu sukses. Wa man kana yaumu mithla amsi fawa khasirun. Dan siapa yang hari ini kok sama dengan Ramadan sama saja, maka itu rugi. Wa man kana yaumu as'an amsi fawa makbul. Siapa yang hari ini justru lebih buruk, itu yang celaka. Maka pastikan setelah Ramadan nanti ibadah kita itu lebih baik dari sebelum Ramadan. Kan kalau dengan Ramadan nggak mungkin ya. Ramadan mesti puncaknya, tapi harus pastikan lebih baik dari sebelum Ramadan. Sebagai tanda sukses kita melewati Ramadan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini hanya ikhtiar, akan keturunan ada di Allah. Manusia berikhtiar, maka di samping ikhtiar optimal, pastikan kita tidak pernah memohon agar Allah memberikan kita kemudian istiqomah. Ada doa-doa yang Nabi ajarkan istiqomah itu ya. Ada doa misalnya Qur'annya surat Ali Imran ayat yang ke-9, Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau hadisnya banyak doa istiqomah itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang zat yang membawa hati, teguhkan hati kepada agama. Ini doa-doa istiqomah. Maka pastikan sekali lagi mitra muslim, jamaah al-falah yang dimuliakan Allah, pastikan akhir Ramadan kita berikan yang terbaik saja. Dan pastikan nanti kita jaga dan kita mohon agar Allah juga berkenan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga akhirnya kita Ramadan usai kita menjadi orang bertakwa yang lebih dari sebelumnya. Itu yang bisa sampaikan. Mungkin kita punya angan-angan untuk benar-benar memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, mungkin untuk ibu-ibu gitu saja. Ternyata di 10 hari terakhir ini haid atau mungkin hamil gitu. Apa ibadah yang bisa tetap dilaksanakan? Baik, jadi seorang wanita yang sedang haid atau nifas itu bukan berarti nggak boleh ibadah. Ya nggak boleh dua saja, puasa dan sholat. Ibadahnya juga maksimalkan. Maka seorang yang akan berpotensi dapat al-qadar bukan orang yang nggak hamil, nggak orang yang nifas, semua dapat. Maka saat ibu-ibu hamil, saat ibu nifas, pastikan juga mengoptimalkan ibadah selain sholat puasa nggak boleh. Apapun, zikir, doa, baca Quran, apalagi infak. Silakan optimalkan, jangan kemudian karena haid nggak bisa. Enggak. Aisyah itu pernah ya saat beliau haji haid beliau. Beliau kemudian nangis karena takut nggak bisa melakukan ibadah. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al haju ghaira atau tawil baiti hatta taturi. Ya Aisyah kerjakan semua ibadah, semuanya ibadah haji kecuali tawaf saja. Karena tawaf itu di masjid nggak boleh. Maka ibadahnya. Maka sekali lagi ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang musib, bukan ini memang tabiat karakter yang dibawa oleh seorang ibu ya. Gitu. Jangan kemudian saat haid kita ini memang syukuri saja itu. Justru ketika haid itu sekali lagi optimalkan, mungkin waktu malam lebih banyak kosongnya ini. Saat-saat bapak-bapak juga malam ikut. Tapi kalau bisa jaga wudunya. Karena Nabi itu kalau dalam hadis besar nggak sempat mandi wudu. Tapi asal semuanya ibadahnya baca Quran itu boleh. Jadi hampir semua, bahkan ada di buku Nailul Autor namanya, di bab yang menjelaskan tentang wanita haid baca Quran itu, hadis-hadis yang melarang itu hadisnya dhaif semuanya. Maka Aisyah itu kata Nabi ketika haid kan kerjakan ibadah kecuali tawaf, berarti baca Quran juga nggak apa-apa. Sehingga ibu-ibu yang haid nih baca Quran nggak apa-apa, tapi surga nggak menyentuh mushafnya. Gimana caranya? Pakai sarung tangan atau pakai
komputer, pakai HP itu. Android. Kan Quran di Android itu kan bukan huruf-huruf yang tulisan. Dia kan semacam apa bisa hilang bisa itu nggak masalah. Insya Allah para ulama mengatakan boleh itu. Kalau apalagi komputer pakai PC itu kan bisa klik bukan buka lagi itu klik aja itu nggak masalah. Jadi masalah baca Quran perbanyak, lihat hafalannya, zikir, doa, infak semuanya Insya Allah juga akan potensi dapat al-qadar sama dengan bapak-bapak yang lain. Oke. Yang mungkin sering lupa adalah tadi ya Ustaz ya, apa menjaga wudhu ternyata di dalam hati ya. Ya, beliau nggak harus sih, tapi sunnah gitu. Jadi Nabi itu dijelaskan kalau beliau sedang hadas besar, belum saat mandi, mau aktivitas apa aja wudhu, makan wudhu, tidur wudhu. Kalau sama wanita haid itu ya, kalau mau aktivitas jaga wudhunya, meskipun hadas besar. Sebagaimana Nabi contohkan hadas besar beliau jaga wudhunya. Ustaz, apakah benar bahwa sholat itu bisa dilaksanakan di rumah? Kemudian bagaimana caranya? Apakah harus dilakukan dengan suami berjamaah ataukah boleh sendiri? Baik. Jadi jamaah Masjid Al-Falah dan Menara Muslim, sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Dia syiar Islam. Dalam kondisi normal, sunnahnya dilakukan di musola id, lapangan. Karena syiar ini. Bahkan wanita yang haid pun, nifas pun oleh Nabi suruh keluar menyaksikannya. Nah, tapi saat ada udzur itu macam-macam. Di antaranya udzur itu misalnya terlambat. Waktu ke musola udah selesai ini. Atau udzur seperti pandemi sekarang. Nggak ada. Maka tetap sunnah dilaksanakan di rumah dengan keluarga atau sendiri bahkan. Caranya gimana? Caranya sama. Jadi caranya itu imam siapa yang itu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad sama. Jadi tetap sunnah dilaksanakan di rumah sendiri atau berjamaah. Caranya sama, waktunya waktu duha ya, mulai terbit matahari meninggi sampai nanti duhur 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu ada tambahan takbir ya. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, takbir tambah takbir lagi 7 pertama. Baru Fatihah, baru Al-Quran. Lalu kedua setelah berdiri takbir perpindahan tambah lagi takbir 5. Jadi 2 rakaat ada tambahan takbir 7 pertama. 5, 2 itu. Kemudian bisa jamaah, suami dari imamnya, anak jadi makmumnya, boleh. Dan boleh juga pakai khutbah, boleh nggak pakai khutbah? Kalau sini nggak mungkin ya, kalau 2 orang 3 orang pakai khutbah. Nah, khutbah itu dalam sholat itu bukan rukun, dia sunnah saja. Beda dengan khutbah Jumat. Kalau nggak Jumat nggak khutbah nggak sah, karena id nggak sunnah. Nah, khutbahnya setelah sholat. Nah, tapi tentunya sebagaimana juga kita melaksanakan ibadah Ramadan, Id, itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelumnya. Pastikan kita membaca takbir nanti itu setelah maghrib Ramadan. Takbir dikeraskan di rumah-rumah, ini syiar ini, sampai berhenti saat mulai sholat. Kedua, pastikan sebelum kita sholat nanti, kita mandi besar, mandi junub. Kemudian pilih pakaian terbaik meskipun nggak harus baru. Karena Nabi itu kalau sholat itu pakaian yang khusus. Itu kemudian setelah itu tetap ya boleh ngasih setelah sholat, boleh nanti setelah khutbah, boleh ngasih saling tahniah, saling memberikan ucapan selamat hari raya. Itu biasa para ulama kita dulu. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu dilakukan saat nanti mungkin tidak terlaksana sholat id berjamaah. Bisa sendiri rumah sendiri atau berjamaah keluarganya. Beliau bertanya, Ustadz, apakah kalau kita di 10 hari terakhir ini sudah sholat tarawih, apakah afdolnya ini ditambahkan sholat tahajud lagi, ataukah bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir, Ustadz? Baik, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat malam. Baik di Ramadan, keluar Ramadan, lebih 11 atau 13. Jadi Nabi itu senantiasa, kata Aisyah, mengawali sholat malam dengan 2 rakaat pendek-pendek. Berikutnya panjang-panjang. Nah, kalau kita pendek semuanya nggak mungkin. Jadi Nabi ya, 11 atau 13 itu. Nah, bolehkah setelah itu kita sholat lagi? Boleh. Karena saat malam itu nggak ada batas maksimalnya. Cuman sunnah tarawih itu berjamaah sampai selesai. Ada hadis begini. Kata Nabi tentang fadilah sholat tarawih berjamaah. Kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai bareng, tulis baginya pahala persis bakalannya orang sholat sama nama untuk. Maka tarawih itu jangan motong imamnya. Selesai, nanti kalau malam mau nambah silahkan. Tapi nggak witir lagi. Nabi pun pernah sholat
2 rakaat setelah witir nggak masalah. Tapi kalau nggak sholat pun nggak malam nggak masalah, udah penuh kok sholat pahalanya. Malam pakai untuk zikir, baca Quran, doa. Kan ada doa khusus untuk Lailatul Qadar itu. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang doa itu atau yang lain nggak masalah. Tapi sekali lagi kalau nambah sholat pun nggak masalah. Ustadz, kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, bedanya apakah sama dengan yang namanya istiqomah, Ustadz? Misal hari ini saya ngaji surat Ar-Rahman, lalu besok saya surat Ar-Rahman lagi, apakah saya ini termasuk orang yang rugi atau istiqomah? Artinya ruginya paling nggak tambah. Kan kalau yang nggak, yang untung itu kan bertambah. Rugi itu artinya nggak bertambah, ya, tetap bagus. Istiqomah itu istiqomah. Tapi mestinya orang muslim semakin hari semakin bagus. Jadi tanda kesuksesan ibadah itu semakin hari semakin lemah. Ramadan itu mestinya semakin hari semakin semangat. Jangan di awalnya semangat, di akhirnya justru nggak semangat. Enggak, itu beda. Jadi di awal nggak semangat, di akhir semangat, bagus. Nah, sekali kalau sama itu insya Allah masih istiqomah. Tapi idealnya lebih baik. Tambah. Ditambah ya Ustaz? Tambah lebih baik idealnya. Ustaz, bila melaksanakan sholat tarawih, tapi imamnya ini tidak tumak ninah, apakah harus ditinggal ataukah seperti apa, Ustaz? Di tumak ninah itu rukun sholat ya. Nggak tahu nggak sah sholatnya. Tumak ninah itu artinya apa? Itu artinya berhentinya anggota badan saat melaksanakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, yang waktu berhenti itu sampai pastikan cukup menjadi zikirnya. Maka zikir sholat itu baca saat berhenti. Nah kalau nggak tahu mah kita mundur. Namanya mufaraqah, berpisah. Jangan kita ikut imam yang nggak sah. Itu kalau nggak tahu mainah. Tapi sekali lagi, tumakninah itu rukun sholat, ditinggalkan nggak sah sholatnya. Maka jangan ikut orang nggak sah sholatnya. Gitu. Ustaz, bagaimana caranya berwudu jika orang tua saya ini sakit, hanya bisanya ini berbaring di tempat tidur? Nah, bagaimana nanti sholatnya, Ustaz, ketika BAB-nya itu juga di tempat tidur? Jadi seoptimal mungkin keluarganya membantu membersihkan kotorannya ya. Ya. Untuk wudhunya kalau memang udah nggak mampu wudhu, diwudhukan. Kalau di kamar tempat tidur tentunya wudhunya nggak sempurna, tapi wudhu minimal. Wudhu minimal itu ada 6 saja. Pertama niat, kedua membasuh muka 1 kali, ketiga membasuh tangan sampai siku 1 kali, kemudian keempat mengusap ke kepala dengan telinga, basuh kaki. Nah untuk di kamar di tempat tidur jangan pakai air banyak, bisa pakai semprotan. Spray itu saja. Spray itu bisa. Spray itu kalau agak lama kan mengalir juga. Kan intinya itu air itu mengalir. Jadi kalau semprot berat kan mengalir. Nah kita ratakan nanti. Kepala diusap saja. Jadi tetap wajib ditolong itu Bapak itu kalau selama masih masih bisa mencerna ya. Ditolong baik cara membersihkan kotorannya dan juga wudhunya nanti. Setelah itu sholatnya bisa dijamak kalau sakit keras itu. Nggak kosor tapi jamak. Duhur asar 4-4, nanti maghrib isya 3-4. Tapi tetap sholat nggak gugur selama dia masih sadar. Oke, ya. Ustadz, untuk kesekian kalinya di hari Jumat kemarin saya tidak melaksanakan sholat Jumat karena banyak masjid yang ditutup sehingga kesulitan. Nah terkadang di hati ini terasa tidak nyaman dan nggak enak, Ustadz. Yeah. Bagaimana sebenarnya hukumnya tentang tidak melaksanakan sholat Jumat ini, Ustadz? Jadi begini ya, sholat Jumat itu fardu ain atas siapa orang dalam kondisi normal. Tapi pada udzur syar'i itu jadi gugur kewajibannya. Nah, adapun ancaman yang orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali akan Allah tutup, artinya itu yang katakan tahap meremehkan. Jadi ketika ada udzur syar'i kita mau nggak boleh Jumat malam. Seperti sekarang nih. Kan Nabi itu saat Jumatan jamaah, ketika ada hujan saja, Nabi langsung mengutus Bilal. Ya Bilal seru, yang di rumah sholat di rumah kalian. Hujan loh tuh. Apa takut apa kita hujan? Ya. Ini pandemi yang rawan, yang nggak kelihatan, bisa menular, bisa menularkan juga. Maka nggak apa-apa. Selama udzur syar'i, selama itu juga boleh untuk sholat di rumah. Ganti dengan zuhur. Dan saat kita melaksanakan ibadah sesuai aturan, kita jangan nggak tenang. Ibadah kok nggak tenang. Inti ibadah itu taat kepada Allah. Nah, kalau pandemi di rumah ya berarti ibadah itu. Maka orang wanita, contohnya wanita haid itu, kalau saat dia nggak haid, sholat wajib itu ibadah ya. Tapi saat dia haid, sholat wajib justru dosa, maksiat. Karena ibadah saat dia haid nggak sholat itu. Maka sama kalau saat ada kondisi udzur, justru kalau kita Jumatan akan rawan apa menularkan atau tertular. Dan itu nggak boleh, dilarang. Nabi akan mengatakan kan firra minal majdum, firra minal asad. Kalau ada penyakit menular, lari kalian sebagai lari dari
singa. Nah, singa yang kelihatan itu hari, apalagi nggak kelihatan. Maka sekali lagi Bapak, sekali lagi kalau selama udzur syar'i itu ada, maka kita nggak apa-apa sholat di rumah, tapi duhur, nggak Jumat lagi. Nanti kalau udah Allah angkat, mudah-mudahan segera kita akan kembali lagi untuk Jumat. Dan jangan nggak enak hati, ibadah itu harus enak hati. Caranya begitu. Ustaz, ketika nanti sholat Idul Fitri, apakah boleh anak saya yang usianya ini 12 tahun sudah balik dan insya Allah bacaannya lebih baik dari saya, apakah boleh menjadi imam? Jadi memang untuk parameter jadi imam itu bukan senior. Parameter urutannya begini. Kata Nabi, ya ummul qauma aqra'u min kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam kaum itu yang paling baik bacaannya. Wa in kana fil qira'i sawa, kalau bacaan sama, yang dipilih apa? Yaitu alam yang paling baik, yang mengetahui sunnah. Ya. Kalau sama, yang dulu masuk Islam, kalau sama baru yang senior. Maka kalau memang bapaknya itu memang bacanya kurang sempurna tajwidnya, anaknya aja. Tapi anak yang sudah mumayyiz ya, mumayyiz artinya sudah membedakan hal haram. Jangan nanti bacaannya baik tapi tolak-tolak nanti. Jadi yang mumayyiz, yang sudah mengerti tata cara sholat yang baik. Insya Allah nggak apa-apa. Bagaimana tata cara pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan kapan waktu terbaiknya untuk membayar? Baik, jadi fidyah itu kewajiban atas seorang nggak puasa karena udzur tertentu. Ibu hamil, orang sepuh. Nah, kewajiban ini muncul kalau ada sebab. Sebabnya nggak puasa. Maka wajibnya bayar itu ketika nggak puasa itu. Jangan sebelumnya. Misalnya bayar fidyah untuk sebulan depan, belum ada wajibnya kok. Jadi wajibnya fidyah itu sebab nggak puasa karena alasan syar'i. Maka mulai awal boleh fidyah itu ketika nggak puasa itu wajib. Segera lebih bagus. Hari bayar, tapi kalau ditunda nggak masalah. Akhir Ramadan nggak masalah. Tapi semakin cepat akan semakin bagus. Tapi jangan sebelum nggak puasa bayar dulu. Bapak udah sepuh, bayar sebulan ke depan nggak boleh. Wajibnya belum datang, belum muncul. Dan munculnya itu saat puasa nggak dilakukan. Maka sejak puasa itu dilakukan, bayar tiap hari nggak masalah, atau nanti di akhir Ramadan nggak masalah. Dan fidyah itu harus dalam bentuk makanan, nggak boleh uang. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 184, fidyatun to'amu miskin. Fidyah harus makan orang miskin dan makanan. Oke, ini beliau juga menanyakan, bagaimana kalau nanti mengganti juga Ustaz, mengganti puasanya? Nggak masalah boleh juga. Jadi begini, untuk wanita yang hamil menyusui kalau berat puasa itu, maka konsekuensinya ada 3 pendapat. Ya. Kalau Abu Hanifah itu wajib qadha. 2 imam sahabat yaitu Abdullah bin Umar itu wajib fidyah. Imam Syafi'i, Ahmad, kalau alasannya karena takut dirinya dan jiwa anaknya, maka 2 fidyah dan qadha sekaligus, nggak masalah. Fidyah cukup dan qadha fidyah lebih bagus lagi. Ustadz, bagaimana kalau yang saat ini tidak bisa melaksanakan puasa atau membatalkan puasa karena faktor mungkin sakit dan lain sebagainya, apakah nanti membayar fidyah dan juga membayar mengganti puasa? Ya, jadi tergantung kalau sakit, tergantung jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya penyakit yang ada harapan sembuh, wajib mengqadha nanti. Itu Allah ulang 2 kali ya, Al-Baqarah 184 atau 185. Tapi yang sakitnya secara medis mungkin sulit untuk sembuh atau menaun itu, akut sekali, maka fidyah saja. Jadi tergantung sakitnya. Kalau sakitnya sakit yang ada harapan sembuh, wajib mengqadha, wajib tuh. Kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin." Yang sakit safar wajib mengqadha. Yang sakitnya ada harapan sembuh. Tapi kalau sakitnya tadi sekarang yang sudah nggak ada harapan sembuh, lama itu ya itu fidyah saja, nggak perlu qadha. Bagaimana kalau saat ini saya tidak melaksanakan ibadah puasa karena menyusui dan nantinya saya ingin membayar fidyah dan juga membayar menggantikan puasa, tapi kalau sudah besar, maksudnya kalau sudah tidak menyusui, boleh Ustaz ya? Ya, kalau selama menyusui hamil itu berat untuk puasa memang boleh. Dan tadi sekali lagi ada pilihannya 3. Kalau ikut Imam Syafi'i karena alasannya 2, takut dirinya juga jadinya, maka 2 fidyah qadha. Tapi kalau dia menurut mengikuti imam 2 sahabat nih, Abdullah bin Umar, itu hanya fidyah saja cukup. Kalau Abu Hanifah qadha. Pilihannya mana? Pilihan saja, silahkan milih salah satu daripada pilihan ulama ini, silahkan. Karena ada satu panduan dari Nabi begini, Aisyah mengatakan dari Muslim ini, ma khaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Kata Aisyah, Nabi itu
ketika ada orang pilihan-pilihan memilih yang paling mudah selama pilihan itu boleh, nggak dosa. Ustaz, afdalnya zakat fitrah itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sekitaran kita. Ini beliau menyampaikan bahwa saya ini tinggal di Surabaya, tapi asli saya ini bukan Surabaya. Afdalnya diberikan untuk saudara-saudara kita yang berada di Surabaya ataukah di luar Surabaya, aslinya kita? Ya, jadi begini, etikanya ibadah harta itu dibagi, dilingkungkan di mana harta itu dihimpun. Kalau di Surabaya, di Surabaya. Nah, itu etikanya. Kalau lebih boleh dialihkan ke lain. Nah, kalau di Surabaya, saya kira memang rata-rata udah banyak ya. Ya. Menurut saya nggak masalah, keluarganya yang butuh, tapi keluarga bukan tanggung jawabnya, ya, bukan anaknya, bukan bapaknya, kakaknya, adiknya, nggak masalah. Kalau mereka miskin, silahkan mereka, nggak apa-apa. Oke. Kalau kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, saya kira udah banyak, udah mencukupi lah, insya Allah, ya, nggak apa-apa ya. dialihkan. Ya, artinya dibawa ke tempat kampungnya, aslinya nggak masalah, ya, mungkin lebih insya Allah. membutuhkan gitu. Ya, Ustaz, ya. Mungkin ada tambahan dan juga mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Saya menambahkan saja, zakat fitri khusus ini fungsinya besar. Pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang merusak pasar kita. Ya. Yang kedua, bantuan orang miskin. Cuman aturannya ketat. Ketatnya apa? Dia nggak boleh dibagikan setelah sholat. Dan bentuknya harus makan pokok, nggak boleh uang. Yang kedua, tentang kapan bolehnya, di sini ada 4 pendapat. Kalau Imam Ibnu Hazm, Daud Ad-Dhahiri itu nggak boleh kecuali hari raya. Ya. Imam Syafi'i sampai awal Ramadan. Abu Hanifah mulai sebelum Ramadan. Ada ulama yang kuat pendapatnya ini, Imam Malik, Imam Ahmad, yaitu paling cepat 2 hari sebelum Ramadan. Sebelum Syawal, sebelum Id, 2 hari sebelum. Itu paling cepat. Kenapa? Dasarnya 2. Pertama, sahabat-sahabat Nabi itu dalam hadis Bukhari menjelaskan mereka bagi zakat fitrah paling cepat 2 hari. Artinya perlakuan sahabat nih, contoh. Yang kedua, Nabi kaitkan zakat fitrah ini dengan kebutuhan orang miskin hari raya. Hadisnya begini, ugnuhum anisual fi hadzal yaumi. Cukuplah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar nggak minta hari raya. Maka kalau kita bilang awal Ramadan habis nanti minta lagi nih. Tapi sekali lagi ini pendapat perbedaan. Dan kondisi seperti ini, apalagi terlalu besar, rata-rata penerima zakat fitrah itu bukan penduduk asli. Mudik ini kadang, maka nggak apa-apa diberikan di awal Ramadan. Sekarang pun nggak masuk berikan, insya Allah. Ya. Baik, itu mungkin ya, kita akhiri ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana, waghsil haubatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa saddid al-siratana, wa sul sahimata qulubina. Allahumma sarif annal bala wal waba. Allahumma akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal karbi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa sajil ahqam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Ustadz Agung sudah hadir. Semoga senantiasa sehat Ustadz ya. Amin, amin. Bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.